Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ibnati Naifa Almira yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Yang terhormat, pemateri kita pada hari ini yaitu Ovi Roshida dan Risma Kusdia, serta seluruh peserta seminar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam seminar yang bertajuk Peluang dan Tantangan Masyarakat di Era Digital. Sebelum memulai, saya akan membacakan susunan acara seminar kita pada hari ini. Susunan acaranya yaitu: pertama, pembukaan; yang kedua, penyampaian materi oleh narasumber; ketiga, sesi tanya jawab; dan yang terakhir adalah penutupan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki inti acara, yaitu penyampaian materi dari narasumber. Pada seminar kali ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari Ovi dan Risma. Kepada Ovi dan Risma, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu era digital. Era digital yaitu periode waktu di mana teknologi digital, khususnya internet dan perangkat digital, telah mengubah secara fundamental cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Ditandai dengan perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan akses informasi, komunikasi, dan transaksi secara cepat dan mudah. Dan tantangan masyarakat di era digital itu ada banyak, tetapi saya akan menjelaskan 4 di antaranya, yaitu yang pertama ada kesenjangan digital, yang kedua adalah keamanan data, yang ketiga adalah etika digital, dan yang terakhir adalah ketergantungan pada teknologi. Yang akan saya bahas yang pertama adalah kesenjangan digital. Kesenjangan digital ini adalah akses teknologi yang tidak utama di daerah terpencil. Yang kedua adalah keamanan data. Keamanan data ini adalah resiko kejahatan cyber, pencurian data, dan pelanggaran privasi. Yang ketiga adalah etika digital. Yang dimaksud penggunaan teknologi yang tidak bertanggung jawab seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan cyberbullying. Dan yang terakhir adalah ketergantungan pada teknologi, yang dimana ketergantungan berlebihan pada teknologi dapat menyebabkan isolasi sosial dan penurunan kemampuan berpikir kritis. Baik, saya akan menjelaskan tentang peluang di era digital. Nah, yang pertama adalah akses informasi. Era digital memberikan akses mudah dan cepat terhadap informasi dari sebelum cepat terhadap informasi di seluruh dunia. Nah, selain itu, yang kedua peningkatan efisiensi. Nah, teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor seperti bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Yang ketiga, kemudahan berkomunikasi. Teknologi komunikasi digital memungkinkan komunikasi jarak jauh yang lebih mudah dan murah. Hal ini mempengaruhi hubungan antar individu dan mempermudah kolaborasi. Yang keempat, peluang ekonomi baru. Era digital melahirkan peluang ekonomi baru dalam bidang teknologi, seperti e-commerce dan digital marketing. Yang terakhir ada inovasi dan kreativitas. Nah, era digital mendorong inovasi dan kreativitas dalam berbagai bidang, seperti platform online memungkinkan individu untuk berbagi ide, mengembangkan proyek, dan membangun komunitas. Nah, itu adalah peluang di era digital. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, era digital menghasilkan tantangan dan peluang yang saling terkait. Dengan memahami tantangan dan memanfaatkan peluang yang tidak, kita dapat memaksimalkan potensi era digital untuk kemajuan dan memaksimalkan potensi era digital untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Penting untuk diingat bahwa teknologi hanyalah alat,
dan keberhasilan dalam era digital bergantung pada bagaimana kita menggunakannya dengan bertanggung jawab dan berkelanjutan. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Ovi dan Risma atas materi yang sangat menarik. Kini kita memasuki sesi tanya-jawab. Bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan untuk membuka kamera dan bertanya. Izinkan saya bertanya untuk Ovi. Apa saja tantangan utama yang dihadapi seseorang dalam beradaptasi dengan teknologi digital? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tantangan utama yang dihadapi seseorang dalam beradaptasi dengan teknologi digital ada banyak. Dan saya akan menjelaskan 3 di antaranya, yaitu yang pertama, kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Banyak orang yang tidak memiliki dasar pengetahuan tentang teknologi, sehingga kesulitan dalam memahami dan mengoperasikan alat digital. Dan yang kedua adalah kecepatan perkembangan teknologi. Teknologi berubah dengan cepat, dan mengikuti perkembangan ini bisa menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat. Dan yang ketiga adalah kecemasan atau ketakutan terhadap teknologi. Beberapa orang merasa cemas atau takut akan kesalahan saat menggunakan teknologi yang bisa menghambat proses belajar pada masyarakat. Seperti itu. Oke, terima kasih atas jawaban Ovi. Yang selanjutnya adalah saya ingin bertanya kepada Risma. Bagaimana peran teknologi digital dalam membuka peluang karir bagi generasi muda di era saat ini? Terima kasih. Baik, izinkan saya menjawab. Jadi untuk teknologi digital ini telah membuka peluang karir baru bagi generasi muda di era saat ini. Dengan munculnya sektor-sektor seperti e-commerce, teknologi informasi, media sosial, dan juga data sains yang telah menciptakan permintaan tinggi untuk tenaga kerja yang terampil dan bidang digital. Nah, platform online memudahkan pencarian kerja dan peluang freelance, sementara teknologi memungkinkan bekerja dari jarak jauh. Nah, untuk generasi muda perlu mengembangkan keterampilan digital seperti kemampuan komputer, digital marketing, dan juga komunikasi digital untuk sukses di dunia kerja. Selain itu, teknologi digital juga mendorong munculnya peluang kewirausahaan seperti bisnis online dan startup. Namun, kesenjangan keterampilan dan persaingan ketat merupakan tantangan yang perlu dihadapi. Dengan memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan, generasi muda dapat meraih kesuksesan dengan berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih baik. Jadi seperti itu. Apakah menjawab? Oke, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, terima kasih kepada para peserta yang telah bertanya dan juga kepada para narasumber kita atas jawabannya. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam seminar ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di acara-acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.